Kami di sini dari kelompok 2. Nah, jadi kami di sini akan menjelaskan tentang materi trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ardiansyah, absen 23. Saya diperkenalkan Firmansyah, absen 14. Saya Raisa Kusmawadani dari absen 30. Saya Brenda Nida Kamavia dari absen 7. Saya Nadia Fitri, absen 24. Saya Vidya Prawesti dari absen 12. Saya Muhammad Fajar Ardiansyah, absen 22. Dan dua teman kita lainnya yaitu Melinda Dwi Rosita, absen 19, serta Anissa Rahman, absen 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai trigonometri. Trigonometri merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Manfaat trigonometri salah satunya yaitu mengukur jarak, tinggi, dan lebar suatu benda yang tidak dapat diukur secara langsung. Beberapa istilah yang terdapat dalam trigonometri adalah sin theta, cos theta, tan theta, cosekan theta, sekan theta, dan kotangan theta. Untuk materi dasar trigonometri yang pertama yaitu konversi sudut. Konversi sudut dapat diartikan sebagai satuan sudut yang sudah ditentukan oleh ukuran sudut. Satuan sudut dalam konversi sudut dibagi menjadi dua, yaitu derajat dan radian. Diketahui bahwa satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Untuk mengetahui ukuran radian dapat dilihat dari lingkaran berikut. Disimpulkan bahwa sudut A, O, B sama dengan A. Busur AB ukurannya sama dengan OA dan OB. Maka diperoleh nih cara memperoleh nilai A yaitu busur AB per R sama dengan 1. Hubungan 1 derajat dengan 1 radian yaitu bahwa satu putaran penuh sama dengan 2 pi rad. Lalu dapat diperoleh definisi 360 derajat sama dengan 2 pi rad atau 1 derajat sama dengan pi per 180 atau 1 rad sama dengan 57,3 derajat. Maka dari itu kita dapat melakukan konversi derajat ke radian menggunakan rumus N derajat sama dengan N derajat per 180 pi radian. Dan cara mengkonversi radian ke derajat yaitu Kemudian materi dasar trigonometri selanjutnya adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu ada 6, yakni sinus atau sin, kosinus atau cos, tangen atau tan, kosekan atau kosek atau CSC, sekan atau sek, dan kotangan atau kot. Nah, dari segitiga siku-siku ini bisa diambil dari rumusnya. Sinus itu rumusnya sisi depan per sisi miring. Misalkan dari segitiga siku-siku ini sisi sampingnya adalah A, sisi depannya adalah B, dan sisi miringnya adalah C. Maka kalau misalkan mau mencari sinus, itu sisi depan per sisi miring atau biasa disingkat dengan sin demi. Jadi sinus depan per miring, atau di sini kita bisa juga nulisnya sisi depan B per miringnya adalah C. Kemudian kalau mau nyari kosinus dengan sisi samping per sisi miring. Kalau dari segitiga ini itu dengan A per C. Oh ya, sisi samping, sisi depan, sisi miringnya itu bisa dicari dengan mengetahui letak dari sudutnya. Kalau misalkan di depan sudut dari A itu namanya adalah sisi depan, kan ini depannya itu kan ini, jadinya B itu bisa. Selanjutnya pada materi trigonometri pada sudut istimewa. Berikut ini merupakan tabel trigonometri pada sudut istimewa. Sin theta di 0 derajat itu 0, 30 derajat itu setengah, 45 derajat itu setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, 90 derajat itu 2. Terus di cos theta di 0 derajat itu 2, 30 derajat setengah akar 3, di 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah, di 90 derajat itu 0. Terus di tan theta itu di 0 derajat itu 0, 30 derajat itu sepertiga akar 3, di 45 derajat itu 1, 60 derajat akar 3, di 90 derajat itu akar hingga. Selanjutnya di
Kosekan. Kosekan theta di 0 derajat itu tak terhingga, di 30 derajat 2, di 45 derajat itu akar 2, di 60 derajat itu 2 per 3, akar 3, 90 derajat itu 1. Selanjutnya di sekan theta 0 derajat itu 1, 30 derajat itu 2 per 3 akar 3, di 45 derajat itu akar 2, di 60 derajat itu 2. Selanjutnya bentuk segitiga, bila segitiga siku atau 90 derajat itu seperti ini. Terus di segitiga 30 derajat itu seperti ini. Di 45 derajat itu seperti ini. Di segitiga 60 itu seperti ini. Selanjutnya rumus yang digunakan untuk menghitung 4 segitiga tersebut adalah yang pertama sin sama dengan depan per miring, yang kedua cos samping per miring, yang ketiga tan depan per miring. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Seperti contoh di bawah ini untuk sudut elevasi, yaitu arah pengamat matanya mengarah ke atas. Lalu untuk sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah pengamat mata Jadi yang selanjutnya ada aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus dan kosinus digunakan apabila kita ingin mencari panjang sisi dan besar sudut dari segitiga yang bukan siku-siku. Aturan sinus akan digunakan ketika unsur yang dipakai adalah dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan. Sedangkan aturan kosinus akan digunakan ketika unsur yang dipakai adalah tiga sisi dan satu sudut. Untuk lebih memahaminya, lihat gambar di bawah ini. Jadi seperti ini. Ini aturan sinus, yang hitam, yang merah aturan kosinus. Dari gambar tersebut, rumus yang akan digunakan apabila menggunakan aturan sinus adalah dua sisi dan dua sudut. A per sin A sama dengan B per sin B. C sama dengan C per sin C. Yang selanjutnya ada aturan kosinus. Aturan kosinus yang digunakan adalah tiga sisi dan satu sudut. Sama dengan A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 plus C pangkat 2 dikurangi 2B C cos A. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus C pangkat 2 dikurangi 2AC cos B. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 min 2AB cos C. Yang selanjutnya adalah perbandingan trigonometri pada setiap kuadran. Perbandingan trigonometri pada setiap kuadran berbeda-beda. Kuadran adalah pembagian lingkaran koordinat menjadi 4 bagian yang sama besar, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini dimaksudkan agar ketika kita menemukan soal yang sudutnya lebih dari 90 derajat, akan dimudahkan dengan adanya kuadran ini. Berikut adalah perbandingan trigonometri pada setiap kuadran. Yang pertama, kuadran 1, yaitu sinus positif atau sin lebih dari 0, kosinus positif atau cos lebih dari 0, tangen positif atau tan lebih dari 0. Yang selanjutnya kuadran 2, sinus positif atau sin lebih dari 0, kosinus negatif atau cos kurang dari 0, tangen positif atau tan lebih dari 0. Yang kuadran 3, sinus negatif atau sin kurang dari 0, kosinus negatif atau cos kurang dari 0, tangen positif atau tan lebih dari 0. Yang selanjutnya kuadran 4, sinus negatif atau sin kurang dari 0, kosinus positif atau cos lebih dari 0, dan yang terakhir tangen negatif atau tan kurang dari 0.
Biasanya dalam soal, satuan derajat yang digunakan tidak hanya sudut saja, tetapi juga ada radian. Dan ini rumus yang digunakan ketika berhubungan dengan radian. Ini rumusnya, 90 derajat sama dengan pi per 2, 180 derajat sama dengan pi, 270 derajat sama dengan 3 pi per 2. Hanya 360 derajat sama dengan 2 pi. Dan kemudian ini ada tabel. Nah, kalau misal pakai yang ini kan 90 derajat plus theta per 360 derajat plus theta. Itu gak ada yang berubah, jadi sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, cosec tetap cosec, sec tetap sec, cot tetap cot. Terus gitu. Nah, selanjutnya jadi kuadrannya kalau digambarin tuh jadinya seperti ini. Nah, di kuadran 1 itu semuanya positif. Di kuadran 2 itu cuma sin dan kosekannya doang yang positif. Dan di kuadran 3 itu cuma kot dan kotangennya doang yang positif. Dan yang terakhir itu ada kuadran 4. Itu yang positif cuma cos dan kosekannya doang. Nah, terus Selanjutnya ada contoh soal. Jadi soalnya itu sebuah gedung yang tingginya 50 meter dan terdapat sebuah bola di dekat gedung. Jika sudut depresi dari puncak gedung terhadap bola adalah 30 derajat, maka tentukan jarak bola ke dasar gedung. Jadi ini pembahasannya, ini gambarannya. Ini ada sebuah gedung. Ilustri gedung, ada sebuah gedung. Di sini ada sudut depresinya, di sini sudut elevasi. Contoh soal kedua dari materi trigonometri yaitu tentukan nilai dari sin 30 derajat, cos 60 derajat dikurangi cos 30 derajat, sin 60 derajat. Sama dengan, untuk menghitung ini kita memerlukan tabel berikut. Jadi sin kurangi cos derajat sin 60. Kita lihat dari sini, sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Cos 60 derajat nilainya adalah setengah. Dikurangi cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Sin 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Lalu kita hitung setengah dikali setengah adalah 1/4. Dikurangi setengah dikali setengah 1/4 kali 3. Karena hasil dari perkalian akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Maka diperoleh hasil 1/4 dikurangi 3/4 sama dengan minus 2/4. Atau dapat kita sederhanakan menjadi minus 1/4. Maaf, minus 1/2. Jawabannya adalah yang C. Contoh soal trigonometri yang ketiga yaitu untuk memperpendek lintasan A menuju C melalui B, dibuat jalan pintas dari A langsung ke C. Jika AB sama dengan A dan BC sama dengan 3A, maka panjang jalur pintas AC adalah, nah jadi diketahui di sini besar sudut ABC yaitu 120 derajat. Dan panjang A ke B yaitu A, panjang B ke C yaitu 3A. Nah, lalu kita pindahkan pangkat AC ke ruas kanan menjadi akar 13A pangkat 2 dan sama dengan A akar 13. Jadi
Oke. Jadi panjang dari AC adalah A akar 13. Contoh soal trigonometri nomor 4 ialah tentukan besarnya radian jika diketahui besar sudutnya 150 derajat. Jawabannya ialah pertama, untuk mencari rumus radiannya n derajat sama dengan n derajat per 180 derajat pi radian sama dengan 150 derajat per 180 derajat pi radian disederhanakan 15 per 18 sama dengan 5 per 6 pi radian. Pada soal sin 120 derajat itu sama dengan bla bla bla, itu cara pembahasannya adalah kan sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi 60 derajat. Karena kita menggunakan rumus yang ini, jadinya kita tuh sinnya tuh gak bakalan berubah kan, karena ada rumus yang awalnya sin jadi kot, terus habis itu kot jadi sin kan ada. Nah tapi karena kita pakai rumus yang ini, jadinya tetap sin, dan ini kan 180 derajat dikurangi 60 derajat kan 120 derajat, jadinya sin di sini tuh pakai angka yang ini biar menghasilkan ini. Terus habis itu dalam tabel perbandingan sudut istimewa itu kan sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Karena itu jawaban dari sin 120 derajat sama dengan akar 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2. Di sini kami akan berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2. Selanjutnya materi pada trigonometri pada sudut istimewa. Aku tak mau bicara. Selanjutnya materi trigonometri materi dasar, yaitu perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Sin theta di 0 derajat itu 0, 30 derajat setengah, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, 90 derajat 2. Cos theta di 0 derajat itu 0, theta di 0 derajat itu 0.